UGM tidak perlu terlibat di urusan itu. Ya, Karena? tapi nanti kita bisa bahas. Karena UGM itu yang mengeluarkan ijazah, bukan yang memalsui ijazah. Ada yang mengatakan ini orang-orang yang yang gugat-gugat sama Pak Jokowi ini kok enggak selesai-selesai sih. Sudah lewat pengadilan, lewat berkali-kali. Memang menurut saya pengadilannya tidak proporsional yang sudah ditempuh selama ini. Tadi kalau orang mempertanyakan tetap tentang kepalsuan atau ketidakpalsuan ijazah Pak Jokowi itu nggak salah juga kan? Nggak salah karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik, di mana di situ dikatakan masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik. Oke, kembali lagi bersama saya di Movieland. Kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali pemirsa untuk kita bahas bersama pada konten kali ini pemirsa, di mana yang kami lihat ya, tentunya hari ini itu bukan lagi seorang Mahfud MD sang pendekar konstitusi. Tapi yang kami lihat hari ini adalah hanyalah Mahfud yang gagal move on dari panggung kekuasaan. Bayangkan saja pemirsa, seorang profesor hukum, ya kan, mantan Menko Polhukam, mantan calon wapres, bisa percaya mentah-mentah kabar hoax yang sudah usang dan sebenarnya itu sangat basi sekali. Lalu bicara soal itu kebenaran mutlak bagi seorang Pak Mahfud MD. Apa tidak malu loh sama gelar profesornya? Mahfud MD itu ikut menyinggung soal ijazah Pak Jokowi lagi pemirsa. Padahal sudah dibuktikan, sudah dibuka, diverifikasi, divalidasi dan dimenangkan secara hukum oleh Pak Jokowi. Tapi tetap saja Bapak Mahfud MD malah juga ikut mengungkit seperti kaset rusak. Mungkin Pak Mahfud MD itu lupa, ini Republik loh, bukan grup WA alumni. Dan lucunya Bapak itu masih bawa undang-undang keterbukaan informasi publik. Padahal ijazah itu kan data pribadi loh Pak, bukan data APBN. Apa mungkin Bapak itu sedang uji nyali atau sedang uji coba kehilangan akal sehatnya? Ya kita semua tahu lah Pak ya, Pak Mahfud MD itu memang pintar, sangat pintar dan saya akui. Tapi pintar saja itu tidak cukup loh Pak, kalau akhirnya dipakai untuk menyebarkan kecurigaan tanpa dasar. Bukan menegakkan hukum, tapi malah ikut bermain di rawa fitnah dan drama. Ya saran kami, ya sebenarnya mohon maaf Pak ya, saran kami jika luka karena kalah debat dengan Gibran belum sembuh Pak Mahfud ya, silakan istirahat sejenak terlebih dahulu Pak. Minum teh hangat ya, atau buka kitab hukum kembali. Dan ingat Pak, Bapak dulu itu dihormati bukan karena hobi nyinyir loh, tetapi karena ketegasan dan kejernihan ketika berpikir. Jangan sampai nanti sejarah menulis Mahfud MD, guru besar hukum yang pensiun sebagai penyebar isu receh di YouTube. Jangan sampai. Karena untuk seorang Pak Mahfud MD itu terlalu murah dan sangat terlalu murah. Profesor termakan hoax ketika Mahfud MD turun panggung dan naik mimbar kekecewaannya. Ya mari kita buka secara jujur ya. Ada hal yang bikin geleng-geleng kepala sih sebenarnya bagi saya. Ya karena seorang profesor hukum, mantan Menko Polhukam, tokoh yang dulu didulukan sebagai pendekar konstitusi, hari ini justru ikut-ikutan menyebar narasi murahan soal hoax, ya kan, soal ijazah Pak Jokowi pemirsa. Ya Mahfud MD ya, yang dulu kita banggakan karena tajam dalam berpikir hukum, sekarang malah terlihat tajam dalam menyebar kecurigaan tanpa dasar. Dan ini sangat menjijikkan sekali sebenarnya. Kata Mahfud MD, UGM nggak perlu bicara karena bukan pemalsu. Pengadilan tidak profesional karena justru yang menuduh yang diadili. Itu kata Mahfud MD. Nah ini pernyataan yang maaf ya, lebih cocok keluar dari akun TikTok dari akun TikTok provokator lah ketimbang seorang Profesor Mahfud MD. Apa benar ini Mahfud MD yang kita kenal dulu mirsa? Sekarang mari kita ya luruskan. Ini hoax lama sih sebenarnya sudah dijawab soalnya, sudah dijelaskan dan sudah dibuktikan ijazahnya itu memang betul-betul ada pemirsa. Sudah diperlihatkan ke publik, sudah diverifikasi oleh UGM, itu dijadikan bukti dalam sidang dan sudah menang di pengadilan. Tapi ya kan begitu. Tapi kenapa Mahfud MD itu masih bicara seolah-olah itu belum tuntas? Ya karena ia mungkin tidak sedang berbicara sebagai pakar hukum. Ia sedang berbicara sebagai mantan calon wakil presiden yang kecewa dan yang kalah pada anak dari seorang Pak Jokowi. Mahfud menyebut undang-undang keterbukaan informasi publik, ya kan? Tapi sayangnya ia lupa
atau sengaja menutup mata bahwa undang-undang tersebut tidak berlaku untuk data pribadi seperti ijazah seseorang. Coba perhatikan baik-baik. Keterbukaan informasi publik itu berlaku untuk data yang dimiliki oleh badan publik dan berkaitan langsung dengan kinerja institusi publik seperti laporan anggaran atau izin usaha, pengadaan barang, kan begitu. Bukan seperti ijazah pribadi, ijazah seseorang. Bahkan presiden sekalipun adalah itu ranah privat. Jadi ketika Mahfud mengatakan bahwa masyarakat berhak meminta dokumen ijazah dibuka, nah itu bukan bicara hukum, itu bicara emosi, kan begitu Mirza. Itu bicara rasa kecewa, dan lebih buruk lagi, itu bicara berdasarkan hoax. Apakah Mahfud lupa bahwa tuduhan palsu terhadap Jokowi sudah diuji di pengadilan? Apakah lupa bahwa pihak penuduh yang tidak bisa membuktikan justru yang dihukum karena menyebarkan berita bohong? Apakah Pak Mahfud MD itu lupa dengan peristiwa itu? Apa Pak Mahfud tidak paham perbedaan antara tuduhan dan fakta hukum? Atau justru dia paham tapi sengaja memutar narasi agar cocok dengan luka politik yang belum sembuh? Ya karena kita tahu sejak debat Cawapres ya, Pak Mahfud MD itu kan mengalami benturan keras loh dengan dengan kenyataan. Gibran yang dianggap anak ingusan, kan begitu Mirza, justru tampil dominan. Dan dari sanalah sejak itu Mahfud mulai melontarkan narasi yang makin sumbang. Sudah mulai menyerang, kan begitu. Ya kita tahu Mahfud adalah mantan cawapres dari kubu Ganjar yang gagal melaju. Ya wajar kalau kecewa. Tapi kalau rasa kecewa dibungkus dengan logika hukum yang dipelintir lalu dijual ke publik seolah itu analisis ilmiah, maka itu bukan pendapat lagi, itu propaganda. Dan publik berhak membongkar propaganda. Kenapa ini penting? Kan begitu pertanyaannya. Ya karena kita sedang menghadapi era politik yang penuh kebisingan, penuh kebohongan, dan penuh fitnah. Maka ketika seorang tokoh intelektual justru ikut menyebarkan narasi tanpa dasar, maka yang dirusak bukan cuma hanya lawannya saja, tapi juga fondasi demokrasi itu sendiri. Pak Mahfud MD hari ini tidak sedang membela kebenaran bagi saya. Ia sedang membela kekecewaan. Ya mohon maaf kalau saya salah. Dan itu yang membuat banyak orang kecewa. Ya karena kita itu tidak sedang berbicara soal orang biasa. Kita bicara seorang orang besar, yaitu Profesor Pak Mahfud MD yang dulu berdiri di tengah arus. Kini justru larut dalam arus sakit hati bagi saya. Kalau Mahfud MD itu ingin bicara sebagai politisi ya silahkan. Tapi jangan bersembunyi di balik jubah profesor hukum. Ya karena publik sudah terlalu pintar lah ya. Atau untuk membedakan mana hukum dan mana halusinasi politik. Sudah ditunjukkan. Ya kan? Sudah diuji. Sudah selesai. Jasa Pak Jokowi yang masih sibuk mempersoalkan hari ini, yang masih belum selesai kan? Entah belum baca berita atau sedang menghibur diri dengan dongeng kekalahan. Mahfud MD itu kan menyebut masyarakat punya hak untuk meminta ijazah Jokowi dibuka karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik katanya. Ya kedengarannya itu kan sangat ilmiah sekali Mirza. Keren katakan kan. Tapi kalau dibedah ternyata itu salah kaprah. Salah tafsir, bahkan salah niat. Mari kita buka pasal demi pasal kan begitu, biar tidak ngawur. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ya, yang seperti Pak Mahfud MD itu sampaikan di beberapa podcastnya. Nah pasal 1 ya kan itu sangat jelas loh, mengatakan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ijazah Jokowi adalah informasi yang dihasilkan kan begitu dan dikelola oleh badan publik sebagai bagian dari pelayanan publik? Kan begitu pertanyaannya. Ya jawabannya kan tidak. Ijazah itu bukan produksi atau bukan produk birokrasi negara, tapi produk hubungan antara individu, seorang mahasiswa dengan lembaga pendidikannya kan begitu, atau dengan kampus.
Dan UGM sendiri itu sudah menyatakan, kampusnya sendiri itu sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu sah, asli dan terdaftar. Jadi kalau Mahfud itu ngotot ya kan, ijazah itu harus dibuka katanya, ya karena publik punya hak tahu. Maka itu sama saja dengan mengatakan data pribadi siapapun bisa diminta publik, kan begitu. Hanya karena dia pejabat. Ya bahaya sekali pemirsa kalau logika hukum dipelintir, ya seperti itulah. Ya saya mohon maaf ya Pak Mahfud MD ya kalau saya dianggap keterlaluan ya kan, dianggap ya membela Pak Jokowi. Ya, saya sebenarnya bukan membela Pak Jokowi. Ya saya ini membela apa yang saya lihat ya kan, dan yang saya analisa kan begitu pemirsa. Tidak, ngapain lu saya membela seseorang yang saya juga tidak kenal sih sebenarnya. Tetapi saya melihat bahwa Pak Jokowi itu kontribusi itu sangat luar biasa sekali sama negara ini. Dan saya melihat pun juga apa yang dituduhkan kepada Pak Jokowi itu memang tidak benar adanya. Ya dan lagian ya kan, kalau misalnya memang benar, kenapa Mahfud MD dulu kan kemarin mau ya kan menjadi menterinya orang atau menterinya presiden yang ijazahnya itu tidak ada kan begitu pemirsa. Nah sekarang kenapa kok meributkan? Ini kan juga lucu sih bagi saya sebenarnya. Ya seperti apa komentar kalian, tulis di komentar pemirsa. Dan sekali lagi pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini ya. Subscribe Movila, dan salam demokrasi dan salam NKRI.